harta yang terpendam dalam dirimu. Supaya muncul harus ada penindasan. Jadi jangan marah dengan penindasan dari segala arah. Jangan marah kalau orang terdekatmu menjadi alat untuk memunculkan potensi. Di dalam dirimu itu sudah diisi. Ada nilai rohani yang tinggi. Nilaimu itu tinggi mata Tuhan. Kuasa Tuhan itu tidak tertandingi di dalam dirimu. Kalau saudara melihat dalam diri saudara itu ada harta yang bernilai tinggi. Satu poin pertama, lihat dirimu apa adanya. Berapa banyak perasaanmu itu dibunuh, perasaanmu itu dipukuli. Berapa banyak hatimu dibanting-banting. Allah selalu menolong saudara. Tidak ada yang namanya proses itu lepas dari diri kita. Allah memiliki tujuan untuk mengangkat nilai dari bencana dia. Maka kalau saudara direndahkan, Tuhan sedang menempatkan saudara di samping raja. Shalom, selamat pagi. Seberapa kita yang ada, mari kita mempersiapkan diri kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sehidangan hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu memuji, memuliakan nama-Mu. Kami rindu karya-Mu bekerja atas kehidupan kami. Dan kami rindu jamahan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berdaulatlah Tuhan. Roh Kudus berkaryalah atas kehidupan kami. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Untuk mengubah kehidupan kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap memulai ibadah kami pagi hari ini. Kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh sukacita Bapa. Yes Jesus, kinarara manasya katakan. Kurala manasya narara manatakan Bapa. Kiarala manasya katakan, yarala manasya narara manatakan. Ura manarala manarara 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 manasya narara. Ura manarara manarara. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap kami. Ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus.
kami di dalam kehidupan kami hanya satu, Bapa, mengenal Engkau lebih dalam Tuhan, di dalam kebenaran-Mu, di dalam kasih-Mu, di dalam karya-Mu ya Tuhan, agar hidup kami selaras dengan apa yang Engkau mau, dan kami menjadi sama seperti Engkau ya Bapa. Hidup kami Engkau ubah ya Tuhan, karena ini yang menjadi kerinduan kami. Sampai akhirnya ya Tuhan, kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat karya-Mu hari ini. Amin Bapa. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang mengakhirinya dengan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti.
Biar kami menerima kebaikan-Kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu Engkau memulihkan kami, bahwa kami semakin mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Engkau urapi setiap kami, urapi kami hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan terima perjamuan kudus. Kami mempersiapkan diri kami, dan kami siap Tuhan segala sesuatunya. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Ya, di dalam sebentar kita akan menikmati akan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu sekalian, ya, agak dikecilinkan sedikit saja. Ya, tema hari ini saya rindu untuk dibagikan bagaimana kita melihat harta karun yang tak ternilai dalam bencana tanah liat. Jadi saya buat sebuah gambar, ada tanah liat. Saudara lihat bahwa dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, mari saudara saya rindu untuk kita semua mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Adalah sebuah pelajaran kalau kita lihat di dalam film-film ya, kalau kita lihat bagaimana mereka memburu harta karun. Ya, harta karun yang dari ribuan tahun yang lalu mereka mencari untuk menemukan dan mempunyai nilai yang tinggi. Apalagi kalau harta karunnya koin emas ya. Nah, di situ mereka peninggalan-peninggalan yang zaman dulu itu mereka jual lagi dan itu nilainya sangat tinggi sekali. Ya, apalagi kalau kita lihat peninggalan-peninggalan dinasti-dinasti Ming, Yuan itu ya. Saya pernah tahu yang paling mahal itu memang dinasti Yuan. Itu mahal sekali, nilainya itu tinggi. Ya, apapun itu. Nah, saudara lihat apa sih harta karun di dalam bejana kita? Kita belajar hari ini. Di dalam diri saudara ada harta karun yang punya nilai tinggi. Cuma kadang-kadang kita itu tidak menyadari. Ya, kita tidak memahami di dalam potensi kita itu enggak muncul. Kita enggak ngerti di dalam diri kita itu punya nilai yang tinggi. Dan Allah itu mempersiapkan saudara supaya saudara itu punya nilai yang tinggi. Makanya pelajaran ini bagus sekali. Ya, ada orang yang enggak bisa memahami dan dia mencari. Dia keliling ya, sana sini dia keliling, dia mencari apa yang dalam dirinya dia. Bahkan tidak sedikit banyak orang minta bantuan orang lain untuk menemukan solusi daripada kehidupan dia. Padahal sebenarnya tidak. Di dalam diri saudara itu sebenarnya ada. Ya, cuma saudara kita tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, sebab itu adalah sebuah pelajaran kita pagi hari ini adalah, mari kita lihat dalam 2 Korintus 4 ayat 6. 2 Korintus 4 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara lihat, di dalam gelap terbitlah terang. Rupa-rupanya ada pepatah dunia berkata ya, setelah gelap terbitlah terang. Sedangkan di dalam diri kita ini saudara lihat, Alkitab sudah mencatat, di dalam kegelapan dunia ini saudara adalah terang dunia. Saudara adalah terang yang terpancar. Ya, sebab itu kalau di dalam ayat ini sangat bagus sekali bahwa supaya kita bisa mengerti dan melihat kemuliaan Allah di dalam diri saudara. Nah, bagaimana caranya kita mau melihat terang dalam diri kita itu terpancar keluar ke tetangga-tetangga kita, ke komunitas-komunitas kita? Banyak orang tidak bisa menampakkan terang itu di tengah-tengah komunitas mereka. Mereka hidup di dalam kekelaman, mereka hidup di dalam kekhawatiran, kebingungan, putus asa.
Tetapi pelajaran hari ini Rasul Paulus menekankan ketika dia ada di penjara, dia berkirim surat-surat Paulus itu. Rasul Paulus banyak menulis surat-surat kepada jemaat-jemaat. Di tengah-tengah ruangan yang sempit, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah aniaya, dia berapa kali dipukul, disesah, dihina, ya. Dan bagaimana Rasul Paulus ini mengalami himpitan. Di situ dia semakin bersinar. Nah, kita lihat dulu ayat 7-nya. Ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saya coba dalam terjemahan The Message. Ya, terjemahan bahasa Inggrisnya dia bilang begini. If you only look at us, you make well miss the brightness. Saudara lihat, arti daripada ayat ini adalah jika Anda hanya melihat kami, Anda mungkin kehilangan kecerahan. Ada banyak orang ingin melihat pribadi orang lain. Orang lain mengalami sukacita, saudara melihat gambar orang itu. Kalau saudara ngelihat itu, saudara kehilangan kecerahan saudara. Kalau patokan saudara melihat orang lain, kalau saudara melihat patokannya Rasul Paulus, saudara tidak akan mampu. Dia itu ada di penjara. Saudara tidak bisa melihat gambaran hidupnya, tidak bisa dinilai dengan apa situasi dan keadaan. Banyak orang begini, dia keliling sana sini ya keliling. Kalau di sini dia nggak dapat sebuah jawaban, dia cari tempat lain untuk mendapatkan jawaban. Nanti di tempat lain di situ memang makanan baru itu enak. Tetapi di tempat itu pun ketika dia mengalami persoalan, dia tidak bisa melihat dalam dirinya itu tidak keluar. Dia melihat orang lain di tempat itu yang baru, di situ dia melihat, sukacita, terus damai, enak, ada jawaban. Belum tentu. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita mencari sebuah jawaban, kemanapun umpamanya kita pergi mencari solusi, baik itu kepada hamba-hamba Tuhan, mungkin kepada gereja, kalau itu menjadi standar hidupmu, di dalam dirimu itu tidak akan nampak keluar. Ada banyak orang umpamanya, ketika dia mengalami gesekan, umpama di sini ya, mengalami gesekan, lalu di tempatnya ada gesekan, saudara itu lari. Lalu saudara mencari di tempat lain, belum tentu di tempat lain saudara tidak mengalami gesekan. Belum tentu. Tuhan ingin memunculkan di balik gesekan-gesekan itu potensi dalam dirimu. Terkadang di tengah pekerjaanmu, engkau tidak nyaman di situ, di sini enggak enak, komunitasnya enggak bagus, tuan rumahnya enggak bagus, situasi lingkungannya enggak mendukung untuk saya diberkati. Saudara pindah lagi, cari tempat lain untuk tempat usahamu. Saudara enggak akan lihat. Ayat ini berkata, jika Anda melihat manusia, berharap kepada manusia, Anda kehilangan potensi terang dalam diri saudara. Makanya di dalam kehidupan kami, bagaimana kami disesah, bagaimana kami mengalami yang namanya ujian demi ujian, kami bertahan. Saudara, saya berharap itu bukan Anda, bukan kita di tempat ini. Saya ingin mengajar supaya saudara dewasa. Saya ingin mengajar supaya saudara menemukan potensi dalam diri saudara itu muncul. Tetapi kalau saudara umpamanya mengalami yang namanya pergesekan di dalam keluarga, di dalam komunitas pelayanan, pekerjaan, usaha, saudara ditempatkan di situ supaya saudara belajar untuk terang saudara itu keluar di tengah-tengah kegelapan di dunia, di tengah-tengah kegelapan kota ini, saudara menjadi terang. Untuk menjadi terang perlunya namanya gesekan. Maka ayat demi ayat ini saya berharap saudara jangan tidak mengamati dengan baik.
Ya. Nah, kita lihat. Dikatakan di dalam bahasa Inggris, the Bible message-nya, ya. Kami membawa pesan berharga ini di dalam pot tanah liat tanpa hiasan. The antidote. Clay pots of our ordinary life. Jadi saudara itu, kita itu adalah bejana tanah liat yang gak dipoles. Orang menganggap saudara ini tidak berarti. Nilai saudara dibanding orang-orang yang besar. Kalau saya pribadi, ukuran saya pribadi. Kalau dilihat pendeta-pendeta besar, saya itu tidak ada apa-apanya. Saudara kalau dilihat seorang pengusaha-pengusaha muda dengan pengusaha-pengusaha sukses, saudara itu nggak ada apa-apanya. Saudara menjadi karyawan yang tidak ada apa-apanya dibanding dengan karyawan-karyawan orang-orang yang mempunyai jabatan-jabatan. Untuk itu dikatakan, ya, saya ingin menyampaikan pesan, Rasul Paulus menyampaikan pesan yang berharga di dalam diri kita ini, yang orang lain merendahkan kita, orang lain tidak melihat kita. Justru Tuhan berkata begini, di dalam kehidupan kita biasa-biasa, di dalam TSI bilang, tetapi harta rohani yang indah itu sudah diisi. Di dalam dirimu itu sudah diisi. Apa yang diisi tentang apa? Bejana-bejana tanah liat ini sedang diisi, ada nilai rohani yang tinggi. Nilaimu itu tinggi di mata Tuhan. Tetapi di mata dunia, kita ini bejana tanah liat yang tidak memiliki arti. Saya ingin memunculkan potensi dalam diri saudara. Orang tidak menganggap saudara, tapi Tuhan menganggap saudara. Ya, cuma kita ini belum mengerti bagaimana caranya. Ya, sebab itu pelajaran ini pun dikatakan that's to prevent anyone from confusing. Saudara lihat, untuk itu Rasul Paulus menekankan supaya kita mencegah siapapun yang mengacaukan potensi dalam diri kita ini. Rasul Paulus menegaskan, mengajarkan kuasa Tuhan itu tidak tertandingi di dalam dirimu. Jadi jangan lihat orang lain itu tidak sama dengan dirimu. Tidak sama dengan diri kita. Saya hamba Tuhan yang kecil, yang tidak ada artinya di kota ini dibanding orang-orang hebat, pendeta-pendeta besar. Tetapi belum tentu di dalam potensi saya mereka melebihi diri kami. Ada potensi-potensi setiap orang itu berbeda-beda, namun ketika dia muncul, tidak sama semua. Ada tangan, kaki, mulut, telinga, masing-masing tubuh punya anggota. Anggota tubuh ini punya fungsi yang berbeda-beda. Tidak bisa berkata tangan, lihat. Hai telinga, lihat. Telinga itu mendengar, tangan itu untuk bekerja, mulut untuk berkata-kata. Masing-masing fungsi itu punya potensi masing-masing. Kalau tidak ada mata, bagaimana kita bisa melihat? Bagaimana kita bisa mengambil makanan? Kalau nggak ada mulut, bagaimana kita bisa masuk makanan? Tidak ada manusia ini sempurna dipakai, tidak ada. Jadi saya ingin mengajarkan hari ini, supaya saudara lihat nanti di ayat selanjutnya. Saya ingin cari jalan buat saudara, bahwa di dalam dirimu itu jangan selalu melihat orang lain. Kalau saudara ingin menjadi orang-orang yang berhasil. Kalau saudara ingin melihat dalam diri saudara itu ada harta yang bernilai tinggi. Satu poin pertama, lihat dirimu apa adanya. Lihat dalam dirimu itu orang-orang yang berkualitas tinggi, punya nilai yang tinggi. Iblis sedang mencari. Bagaimana mencari supaya potensi dalam diri saudara itu dikacaukan.
Bagaimana supaya terang yang dalam hidup saudara itu dikacaukan? Makanya orang yang kacau dalam hidupnya, dia nggak fokus pada satu tujuan. Seperti perahu, orang cari ikan. Nah sini kebetulan ada Pak Wain tahu ngerti cari ikan. Di sini nggak ada ikan, cari sana ikan. Di sini cari ikan. Tapi orang potensi dia tahu. Dia tahu cuaca, kapan saatnya mencari ikan, dia tahu. Tapi sayangnya Rasul Petrus orang hebat. Tapi semalam-malam gak dapat ikan, orang hebat pun gak bisa dapat ikan. Coba lihat, Alkitab mencatat. Jadi kepintaran kita tidak ada artinya kalau kita tidak melibatkan Tuhan. Ya, potensi saudara akan keluar ketika saudara melibatkan Tuhan, anak-anak muda. Ini perhatikan baik-baik. Potensimu itu akan hilang di masa mudamu kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Nah, di dalam ayat ini pun juga dikatakan, di dalam 2 Korintus 4 ayat 8. 2 Korintus 4 ayat 8 demikian bunyi firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Nah, rupa-rupanya harta yang terpendam dalam dirimu supaya muncul, artinya harus ada penindasan. Harus ada proses. Dalam segala hal. Kalau kita lihat dalam terjemahan lain dikatakan, karena itu biarpun kami sering kali ditindas dari segala arah. TSI. Berapa banyak kita mengalami persoalan bertubi-tubi dari segala arah, artinya dari segala penjuru menjadi alat untuk memunculkan potensimu, untuk memunculkan harta yang terpendam itu. Jadi jangan marah dengan penindasan dari segala arah. Jangan marah kalau orang-orang terdekatmu menjadi alat untuk memunculkan potensimu. Tetapi kami tidak hancur, biarpun kami sering tidak tahu jalan keluar dari masalah yang kami hadapi, tetapi kami tidak pernah putus asa. Saya mengajar di tempat ini sebuah saudara, supaya saudara bisa belajar mengatasi masalah. Orang yang bersandar kepada orang, mencari pertolongan kepada manusia, sesungguhnya dia orang tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Dan dia mencari solusi. Pendeta itu manusia, halo. Betul? Pendeta itu manusia. Dan di ayat yang ke-7 berkata, jangan berharap kepada manusia. Dan saya berharap bahwa untuk melihat yang ada di dalam dirimu ini, seringkali tanpa kau sadari, kita tidak minta penindasan, tetapi penindasan artinya persoalan itu datang kepadamu, tidak bisa dihindari. Apa tujuannya? Dari lihat ayat 9. 9 tolong bacakan ayat 9. Ayat 9. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Dah. Saudara lihat, ayat 9 ini ketika kami dianiaya, kami tetap yakin. Nah ini masalahnya. Harus ada keyakinan bahwa Allah itu tidak meninggalkan kami sendirian. Jadi setiap keadaanmu saat ini, apa penindasan itu? Apa yang kau alami dalam penindasan? Ada yang melalui penindasan, mungkin dia ekonominya. Ada yang penindasan, mungkin dia kesehatannya. Ada yang mengalami penindasan, mungkin di keluarga, masalah keluarga. Ada yang mengalami penindasan mungkin di dalam proses pergerakan kerohaniannya. Mereka mengalami yang namanya penindasan aniaya. Tapi saudara tahu,
Allah itu tidak pernah tinggalkan saudara. Dan biarpun kami sering dipukuli dan berulang kali dibanting di tanah, berapa banyak hatimu dibanting-banting? Berapa banyak perasaanmu itu dibunuh, perasaanmu itu dipukuli. Ini bukan berbicara kita dipukul, tubuh kita dipukul. Tapi hati kita sering dipukul orang. Bahkan sampai ditusuk-tusuk, bahkan dibanting-banting, dihancurkan, diremek-remek, istilah bahasanya. Saudara tahu, Allah selalu menolong saudara. Tapi banyak manusia itu minta tolong orang lain. Dia cerita, Pak, Bu, di sini saya ada persoalan, Bu. Bagaimana solusinya? Kalau saudara mengerti saja, di tempat ini saudara sedang dibawa, didewasakan. Saya rindu supaya saudara mengerti dan memahami. Saudara sedang dibawa menjadi sebuah nilai yang berharga. Tapi saudara lihat, perhatikan baik-baik. Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Dalam segala hal, tadi dikatakan, kami ditindas, tetapi tidak terjepit. Kami bingung, tapi tidak putus asa. Kami dianiaya, tapi tidak ditinggalkan. Kami dihempaskan, tapi kami tidak binasa. Adakah jemaat yang mengalami hari itu, hari ini? Seperti yang di sini? Bagaimana keadaanmu sekarang? Ketika kau mengalami poin-poin ini, lalu saudara enggak tahan. Saya ingin mencari tempat yang enggak menjadi gesekan. Saudara cari aman. Tidak. Allah selalu menyempurnakan saudara. Selama saudara tidak mau diproses dan saudara tidak mau dibentuk, maka pembentukan yang sama akan terus terulang kembali, terulang kembali. Ada banyak orang sekolah tidak naik kelas. Lalu ketika dia tidak naik kelas, ada dua. Satu, dia tetap di kelas itu, umpamanya dia di kelas 5, dia nggak naik. 2 kali nggak naik, dia tetap di kelas 5. Tapi kalau zaman saya dulu, supaya naik kelas bagaimana? Saya harus pindah, jadi kelas 6. Kalau saya zaman dulu, saya nggak tahu kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu bisa. Saudara tahu, selama saudara nggak bisa dipoles di kelas 5 itu, IQ saudara, cara pandang saudara, pelajaran di kelas 5 itu, saudara tidak bisa, maka di kelas itu saudara akan tetap bertahan. Selama saudara di tempat ini, saudara nggak mau dididik dengan Tuhan, karaktermu, maka di tempat lain pun karakter yang sama yang kau akan alami. Artinya apa? Dimanapun kita berada, proses penindasan, kebingungan, putus asa, ya, dihempaskan, saudara akan tetap alami. Tidak ada yang namanya proses itu lepas dari diri kita. Karena saudara adalah tempatnya harta benda. Saudara adalah bejana tanah liat yang mudah pecah. Maka ketika Yeremia untuk mendapatkan sebuah jawaban, Tuhan tidak berbicara. Tuhan suruh pergi ke tempat penjunan pembuat bejana. Di situ Yeremia belajar. Di dalam pelayanan kami, waktu kami kemarin pun juga habis pulang, saya pun juga melihat ada nilai-nilai yang saya dapatkan. Segala sesuatu, kalau belum pulih, maka buahnya pun juga akan tidak pulih. Dan di situ kami diperhadapkan, dan saya sama hanya ibunya aja samanya bercerita pribadi, ya sama anak-anak. Dan saya bilang, ini adalah sebuah gambaran. Dan kami tidak berbicara tentang firman,
Tapi Tuhan bawa seperti Yeremia untuk melihat situasi dan keadaan. Saya mau kasih tahu. Ketika kita tidak dipulihkan, kita akan menghasilkan keturunan yang tidak dipulihkan. Ketika kita mengalami yang namanya tidak mengalami suatu proses yang tidak mau, ya, yang ketika kita mengalami penindasan, mengalami kebingungan, mengalami aniaya, tapi kita datang kepada Tuhan untuk dipulihkan, maka keturunan kita pun akan mengalami dipulihkan. Dan mereka adalah sebuah keluarga. Ketika mereka menghadapi masuk dalam sebuah keluarga, dan dia melihat contoh orang yang dipulihkan bagaimana. Dan ketika dia berkeluarga pun, dia akan mengalami yang namanya pemulihan. Berantakan minta ampun. Dan saya melihat itu semua. Dari awal sampai terakhir, berantakan. Kenapa? Karena tidak dimulai di dalam bencana itu untuk tetap bertahan di dalam penindasan. Dia mencari solusi, mencari jawaban, sana sini mencari jawaban. Ternyata apa yang terjadi, baik orang tua dan anak. Dan saya melihat dengan mata jasmani, saya lihat sama ibunya. Kasihan. Sangat prihatin. Tapi saya berharap jemaat tempat ini adalah jemaat yang diberkati. Jemaat yang memahami pemulihan itu adalah sebuah kunci jawaban. Dalam segala hal, dalam segala hal. Ayat 8 ini dalam segala hal, ya. Ayat 9, coba lihat, saudara lihat. Isi bejana tanah liat seorang pria, ini Rasul Paulus, yang rendah hati adalah pria yang tak terkalahkan. Seorang pria sangat menyadari semua kelemahannya, tetapi pada saat yang sama dalam kelemahan itu dia perkasa. Jadi jangan pernah lari dengan persoalan. Tuhan sedang melihat dalam dirimu itu adalah pribadi-pribadi yang perkasa, yang kuat. Di saat segala hal menimpa kita, problema kehidupan dari segala arah, sesungguhnya, hai bejana tanah liat, yang tidak dihias, yang tidak berarti, di dalam dirimu engkau mampu sebenarnya mengatasi masalah. Engkau mampu sebenarnya. Tuhan mau mengajarkan setiap masalah Rasul Paulus ini, dia strong, dia kuat. Beberapa hari dia akan mengalami yang namanya hukum penggal. Dia kuat, dia masih tulis surat menguatkan orang lain. Disesah, dicambuk, ditendang, dianiaya, dipukul. Tapi dia sampaikan kepada jemaat-jemaatnya, termasuk di Korintus ini. Perhatikan aku, tapi jangan engkau lihat aku. Pandang Yesus. Kalau engkau lihat aku mengalami penderitaan, lalu engkau berpikir begini, katanya Rasul, katanya ular, dia dipatok ular enggak mati. Dia pernah minum racun tapi enggak mati. Lu kenapa di penjara? Kenapa mau dipenggal besoknya? Mana Tuhan yang menolongmu? Kalau orang lihat Rasul Paulus kecewa. Kalau saudara lihat pendeta, saudara kecewa. Kalau saudara lihat keluarga saudara, saudara kecewa. Pinginnya keluarga sempurna. Jangan pandang persoalan menjadi hambatan. Setiap rumah tangga pasti punya persoalan, tapi persoalan itu bukan menjadi habis segala-galanya. Jangan. Nah, ayat 10. Ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Nah, saudara perhatikan ya, di ayat ini dikatakan terus-menerus diserahkan kepada maut. Betul ya? Terus-menerus persoalan tak berhenti-berhenti. Betul ya? Nah, di ayat ke-7 ini pelajaran hari ini.
Di ayat ke-7, supaya nyata. Coba lihat. Ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, ada kata supaya nyata. Nah, supaya nyata itu hyperbolai. Bahasa aslinya hyperbolai ini sifat yang luar biasa, yang besar atau yang menonjol itu sebenarnya dimunculkan lewat persoalan. Hyperbolai ini maksudnya terus menerus dikasih persoalan supaya menonjol di dalam dirimu. Nilai itu di dalam bejana itu, apa di dalam bejana itu? Ternyata koin emas, nilainya tinggi. Jadi di dalam dirimu itu hyperbolai ini supaya menonjol. Jadi kalau ada persoalan itu supaya menonjol yang ada dalam dirimu. Jadi jangan marah dengan persoalan. Supaya menonjol. Kalau saudara hari ini tidak mengalami berkat Tuhan, saudara tidak mengalami jawaban yang sesuai yang standar saudara minta hari ini, supaya menonjol. Kalau hari ini tidak dijawab, hari ini belum dijawab, hari ini saudara tidak melihat sesuai dengan harapan saudara, supaya hyperbolai, supaya menonjol hal-hal yang besar dalam dirimu. Jadi kalau saudara belum dijawab, hyperbolai. Ada sesuatu yang di dalam ini yang akan keluar. Nah, itu dari tujuannya. Tetapi di ayat 10 ini beda. Ada panero, bahasa aslinya. Menjadi nyata. 10-11 itu kan ada 2 kali disebut itu. Ya. 10 dikatakan kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. 11 juga dikatakan supaya juga hidup Yesus menjadi nyata. Nah, berbeda dengan ayat 7. Kalau ayat 10 ini panero. Kalau ayat 7 hyperbolai. Hyperbolai ini, panero ini maksudnya untuk membuat nyata atau terlihat atau diketahui apa yang tersembunyi di dalam dirimu. Apa yang tersembunyi. Jadi persoalan itu memunculkan yang tersembunyi dalam dirimu. Itu dikeluarkan. Contoh rendah hati. Jadi bagaimana masalah rendah hati ini? Dihantam terus kita. Dipukuli, dibanting-banting kita ini. Kalau memang dalam diri kita itu supaya lemah lembut, supaya panjang sabar. Bagaimana harta yang terindah panjang sabar ini keluar? Saudara dihadapin masalah terus. Supaya apa? Supaya saudara sabar. Makanya disodorkan orang-orang yang bikin saudara marah. Bikin saudara sakit hati. Bikin saudara kecewa, itu dia munculkan. Jadi jangan marah dengan alatnya. Sebenarnya saudara sedang dimunculkan. Panero, dimunculkan dalam diri saudara. Potensi yang besar. Artinya, to make manifest of visible or unknown. What has been hidden or unknown. Apa yang tersembunyi. Bagaimana cara supaya muncul? Masalah. Persoalan. Itu alat supaya yang tersembunyi ini keluar. Ternyata ketika ada orang yang menjengkelkan ini, menjadi alat buat saya. Ketika saya sabar, enggak apa-apa. Saya anggap angin lalu. Biarkan dia ngomong apapun tentang saya. Sudah, yang penting dia tidak rusak hati saya. Kata-katanya menghancurkan saya. Tapi saya tidak hancur. Itu namanya panero. Tapi selama saudara sakit hati, yang tersembunyi tidak muncul. Saudara pendem. Jengkel sama orang ini. Bencinya sampai orang ini. Saudara lihat. Betul enggak? Lihat suami. Ini kayak Hena. Tahu Hena?
Lebih galak daripada singa. Modelnya, galak benar. Kayak singa, kayak harimau, semua kaya. Tapi kalau saudara lihat, suamimu kayak rusa yang merindukan air. Tergantung saudara melihat. Lalu melihat, kok bisa ya suaminya orang itu kayak rusa, kok suami saya kayak singa? Poneronya enggak kelihatan. Kok bisa ya pacar saya yang ini ganteng, kok pacar saya yang dulu itu, yang dulu ganteng yang sekarang kayak kelinci, imut-imut, umpama kayak begitu. Tapi gigit bisa luka. Lihat. Saudara tidak akan bisa menemukan pribadi manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Tatapan matanya kalian ini benar gak? Amin ya. Untuk membuat nyata, terlihat atau diketahui apa yang tersembunyi atau tidak diketahui. Yang kedua, memberitahukan dengan mengajar, to make known by teaching. Persoalan itu guru terbaik. Persoalan guru terbaik. Katakan kiri kanan. Persoalanmu adalah guru terbaik. Persoalanku adalah guru terbaik. Ya. To make known by teaching. Memberitahukan dengan mengajar. Jadi persoalan sedang mengajar saudara untuk muncul lemah lembut, panjang sabar, belas pengasihan, mengampuni, bertolong-tolongan. Itu sedang dimunculkan. Jadi dia menjadi guru yang terbaik. Ya. Jadi jangan heran kalau saudara tidak mau melihat sebuah persoalan. Saudara tidak akan bisa melihat, saudara tidak akan cakap mengajar orang lain. Saudara pelayanan, ingin memberitakan kepada orang lain, begini lu panjang sabar, lah dia sendiri gak sabar. Betul gak? Orang menjadi guru yang terbaik adalah ketika dia menjadi murid yang lulus ujian. Ketika dia lulus ujian dan dia akan menjadi guru, maka dikatakan dia guru yang terbaik karena dia sudah lewati proses perjalanan untuk sabar. Ada yang gak sabar hari ini? Ada yang masih murka-murka? Ada yang masih marah-marah? Katakan, Ma, Pa, to make known by teaching. Betul? Amin ya? Supaya kita belajar ini. Puji Tuhan nanti YouTube bisa mendengar. Jemaat-jemaat yang tidak bisa hadir bisa dengar ini. Ya, saya katakan kepada jemaat, to make known by teaching. Persoalan itu menjadi guru yang terbaik. Ya, memberitahukan dengan mengajar. Dan saya berharap setiap persoalan menjadi guru yang terbaik bagi kehidupan kita. Nah, poin ketiga adalah mengekspos untuk melihat, expose to view. Ya, memanifestasikan, menunjukkan diri sendiri muncul. Artinya setiap persoalan yang hari demi hari terus menerus diperhadapkan kepada kita, tujuannya adalah untuk melihat, memanifestasikan. Artinya harus ada kehidupan yang nyata yang kau lakukan. Untuk apa? Menunjukkan bahwa dirimu itu muncul karakternya. Karakter Kristus itu muncul. Anak-anak kadang-kadang nggak sabar kalau melihat sebuah jawaban. Kadang-kadang anak-anak itu kan emosi ya, betul ya. Kadang-kadang marah, itu wajar anak-anakmu, anak-anak kita ini kadang-kadang marah. Tapi sebenarnya saudara sudah mengerti, ajarkan dia mereka. Sabar ya nak ya, berdoa ya nak ya, terus ya nak ya. Walaupun dia kecil, dia sudah paham kok. Kecuali kalau guru sekolah minggu masih belum ngerti. Kalau anak-anak ini masih ngerti, pasti ngerti. Ya, nah. Yang keempat adalah menjadi dikenal, to become known.
dikenali dengan jelas, dipahami secara menyeluruh. Artinya setiap persoalan itu Tuhan ingin mengenal pribadi. Saudara mengenal diri saudara. Contoh ini ya, contoh ini. Bagaimana saudara bisa mengenal diri saudara yang pemurah hati? Tentunya saudara dihadapkan sama orang yang emosionalnya sangat tinggi. Yang kadang-kadang saudara dihadapkan sama orang yang, aduh ini orang terlalu bikin ribet. Orang ini terlalu membuat kita ini menjadi apa ya? Orang yang selalu memberikan kerjaan buat kita. Orang ini selalu hidupnya itu membuat kita ini menjadi beban. Ada orang-orang yang begitu. Tetapi saudara sedang dimunculkan. Bagaimana saudara mengenali diri saudara untuk punya kemurahan hati, maka diperhadapkan sama orang-orang yang justru menjadi beban hidup buat saudara. Ketika saudara menikmati itu, menjadi berkat bagi orang lain, disitulah saudara dikenal. Dirimu mengenal, oh ternyata saya pemurah hati. Diperhadapkan alat-alat saudara. Tidak ada namanya alat-alat yang enak. Emas, api, emas, palu. Diketok pakai palu, panasin lagi, pukul, Jadi pemurnian emas butuh alat-alat yang membuat emas itu menderita. Tetapi dia menjadi nilai yang tinggi. Dibentuk menjadi nilai yang tinggi. Saudara, bagaimana saudara dikenal? Bagaimana saudara mengenal dengan jelas karakter saudara? Banyak orang, saya nggak mau satu atap sama orang ini. Saya nggak mau satu kampung sama orang ini. Satu RT sama orang ini. Kenapa? Karena menjengkelkan. Dari lihat, justru orang yang menjengkelkan itu, saudara muncul hati saudara. Kadang-kadang kita punya karyawan kita itu kadang-kadang menjengkelkan. Suruh A, buat B. Suruh C, 5 jam kemudian baru selesai. Dihadapkan. Kadang-kadang di pelayanan pun, saya pun diperhadapkan. Makanya kalau saya menyelesaikan persoalan sama ibunya, kami nggak anggap itu persoalan, kami biasa aja. Keluarga ini punya persoalan. Nanti ada orang bilang gini, Bu, ini persoalannya begini, Bu, tolong selesaikan. Kami tidak mau masuk ke dalam pribadi seseorang. Kami tidak mau menyelesaikan dengan cara kami. Kami menyelesaikan dengan cara Tuhan. Karena momen-momen Tuhan, pasti Tuhan akan berbicara dalam pribadinya. Pasti suatu saat kami dipertemukan untuk menyelesaikan. Banyak orang ingin cepat lihat hasil. Banyak orang ketika punya persoalan ingin lihat hasil cepat selesai. Tapi saya mau kasih tahu, kalau engkau mau lihat hasil, pasti berantakan. Pasti berantakan. Dan ketika kami melihat situasi kemarin kami pergi, mengejar hasil, tetapi hasil akhirnya berantakan. Saya nggak sebut apa yang terjadi. Tapi saya kasih gambaran buat saudara. Segala sesuatu, kalau saudara ingin melihat untuk masa depan anak-anak, masa depan keluargamu, kalau engkau kejar hasil, saya mau kasih catatan, anak-anakmu akan berantakan. Tapi kalau engkau mengejar Tuhan, si pembuat hasil, maka hasil anak-anakmu akan tidak mengecewakan. Anak-anakmu akan berhasil, itu kunci. Menjadi dikenal dan dikenali. Nah, lalu bagaimana Pak caranya? Apa potensi dalam dirimu? 1 Korintus 1 ayat 26. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 28 demikian bunyi firman Tuhan.
Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Menurut ukuran manusia kita ini. Terus? Tidak banyak orang yang bijak, Ya. tidak banyak orang yang berpengaruh, tetapi banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 26 sampai 28 ini mempunyai pengertian. Apa yang bodoh bagi dunia, Tuhan akan nyatakan hikmat-Mu itu lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Karena apa? Bejana tanah liat yang tidak berarti, yang orang dunia menganggap kita bodoh. Kita orang yang biasa-biasa, tapi Tuhan akan mengangkatmu. Tuhan akan berikan yang paling pertama, yang paling tertinggi adalah hikmat. Hikmat ini yang akan menghancurkan segala orang-orang pintar di dunia. Makanya Tuhan menempatkan Anda di mana saja untuk mempermalukan orang-orang pintar menurut dunia. Orang dunia berkata kita bodoh, tetapi Tuhan akan memperlengkapi kita dengan hikmat. Makanya saya mau katakan, kalau saudara mengandalkan Tuhan, apapun yang saudara kerjakan, itu hikmat muncul. Hikmat ini, kerjakan ini, buat itu, buat ini, buat itu. Saudara berhasil. Orang dunia menganggap saudara tidak punya modal. Orang dunia menganggap, oh ini kecil. Orang dunia menganggap, oh ini dipandang sebelah mata. Tapi hikmat sorga akan membuat saudara naik. Engkau pegang ini. Yang kedua adalah apa yang lemah. Mungkin hari ini apa yang membuat saudara tidak berdaya. Ada banyak orang mencari di tempat lain, dia berkata, di sini saya dapat jawaban. Engkau orang lemah, saya mau bilang. Di dalam dirimu bukan di tempat lain engkau mendapatkan kekuatan. Tetapi di dalam dirimu sesungguhnya yang lemah itu akan Tuhan buat kekuatan. Tapi engkau melihat di tempat lain, orang lain. Mungkin ini menjadi jawaban, ini yang mungkin menjadi kekuatan bagiku. Tidak. Di dalam dirimu Tuhan berikan kekuatan. Dalam dirimu. Kuat menghadapi tantangan hidup. Kuat menghadapi segala kehidupan. Kuat menghadapi proses kehidupan. Tantangan-tantangan dalam dunia apapun. Saudara mengalami kekuatan. Dan ayat 28, ketika engkau direndahkan. Makanya belajar untuk selalu rendah hati. Engkau ditinggikan. Kalau engkau memegahkan diri, maka engkau akan diturunkan. Ya, ada satu contoh di sini. Allah memiliki tujuan untuk mengangkat nilai dari bencana tanah liat. Satu contoh daripada ayat terakhir kita. Di dalam kitab Ayub, saya bacakan saja. Ayub pasal 36. Ayat 7. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar. Anda dan saya adalah orang benar. Tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja, di atas tata, sehingga mereka tinggi martabatnya. Ingat baik-baik, orang benar. Maka kalau saudara direndahkan, kalau saudara melihat disesah, dianiaya, dipukul hati saudara, Tuhan sedang menempatkan saudara di samping raja. Tuhan akan membawa menikmati kebaikan-kebaikan raja kita yaitu Yesus. Perhatikan baik-baik. Anak-anak Tuhan yang mau dididik, dia naik. Kehidupannya naik. Progres daripada perputaran dunianya dia, dunia usahanya itu naik. Kehidupannya itu naik. Itu orang-orang yang dididik, mau dididik Tuhan. Mau hidup dalam kebenaran. Ayat 8 pun dikatakan, jikalau mereka dibelenggu dengan rantai persoalan, ya, tertangkap dengan tali kesengsaraan, perhatikan baik-baik, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak, dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran.
dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir-akhir hari-hari mereka. Dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan, dalam kebodohan. Didikan itu penting. Saya selalu menghimbau buat jemaat untuk tetap kuat, untuk tetap percaya, untuk tetap sabar, untuk terus melihat hari esok. Dan ayat 15 pun dikatakan, dan dengan sengsara, ia menyelamatkan orang sengsara. Dengan penindasan, ia membuka telinga mereka. Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan, ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Artinya penuh lemak itu berkelimpahan. Jadi saya selalu mengajarkan kepada jemaat, kepada Anda pada pagi hari ini. Kalau saudara disesah, tetap percaya. Kalau hari ini saudara dilukai orang, tetap percaya. Kalau hari ini saudara mengalami kerugian, tetap percaya. Kalau hari ini saudara belum melihat jawaban, tetap percaya. Karena di meja itu ada makanan yang berlemak. Kalau saudara ada di samping raja, makanan berlemak itu maksudnya makanan raja yang penuh dengan kelimpahan. Tidak ada ketika saudara fokus kepada Tuhan, saudara tidak akan dibawa kepada Tuhan dengan hidup dalam kemenangan. Maka ayat ini berkata, saat dia bencana di tanah liat, benar-benar direndahkan. Dia menemukan kuasa Tuhan. Kalau saudara menemukan kuasa Tuhan, sekalipun saudara tidak berarti, dan saudara mau mengekspresikan dalam hidup saudara, meskipun ada orang-orang yang menghancurkan saudara, untuk merendahkan hati saudara, dalam kerendahan hati saudara, dalam kesederhanaan saudara, tidak akan saudara mengalami kekalahan. Kuasa Tuhan akan mengambil alih. Kalau saudara tidak mau cari Tuhan, saya bingung. Doa apa lagi yang saya harus panjatkan? Kalau saudara tidak mau cari Tuhan, doa apa lagi yang saya harus panjatkan kepada Tuhan untuk menolong saudara? Saudara, persoalan hidup, mari kita jalani sama-sama. Kita jalani sama-sama dan minta Tuhan untuk menolong saudara. Saudara akan keluar dari pemenang-pemenang. Mari kita datang kepada Tuhan. Kitab Siapit Perjanjian Kudus. Kenarabaya Sakata. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya
bangkit berdiri. Yakin ya. Di tangan kami ada roti dan anggur. Engkau ubah Tuhan dengan kuasa-Mu. Engkau ubah menjadi tubuh dan darah-Mu. Ketika kami makan dan minum, benar-benar ini tubuh dan darah-Mu. Berkati ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan firman Tuhan, angkat tinggi-tinggi perjamuan kudus ini, roti tubuh Kristus di tangan kananmu. Dengarkan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi-tinggi darah Kristus di tangan kanan. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Mari silakan duduk. Enarabaya sakatakan. Haleluya rabba sakatakan. Kusin kinala rabba sakatakan. Kita naikkan ucapan syukur ini. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan.
Haleluya. Kendala Ramashande. Bapa pulihkan kami. Haleluya. Ramashande. Haleluya. Kendala. Pulihkan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bapa, pulihkan setiap kami. Pulihkan keadaan kami umat-Mu Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan, bencana tanah liat ini menjadi bencana yang dikuduskan. Jadikan kami bencana ini menjadi bencana rumah doa. Jadikan kami alat-Mu untuk menyelamatkan keluarga lepas keluarga. Menjadi terang bagi kota ini. Menjadi terang bagi bangsa ini. Menjadi terang Tuhan bagi keluarga lepas keluarga. Engkau memanggil kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang dipulihkan. Jadikan aku firman-Mu yang terus berkarya, memulihkan, memperbaharui kehidupan kami setiap hari. Seperti bejana tanah liat ya Tuhan, yang tidak pernah berhenti dibentuk hingga sempurna dan bernilai tinggi. Demikianlah hidup kami di hadapan-Mu Bapa, mempunyai nilai yang tinggi dan menjadikan kami berarti Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Yang diberkati katakan haleluya. Amin. Ya
Indah ini semua campur tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau menghantarkan ke tempat ini dengan selamat dan membawa perubahan, sehingga ketika kami pulang, kami selamat pun pula dan mengalami perubahan yang jauh lebih besar dibandingkan ketika kami datang. Terima kasih Tuhan atas kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Diberkatilah kami semua umat-Mu. Angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Bapa Surgawi. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah pendidikan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Kau kerjakan lewat tangan-Mu dibuat berhasil. Setiap kaki-Mu melangkah, Tuhan selalu menuntunnya. Sehingga penuhlah sukacita-Mu, Engkau diberkati di bumi, nama-Mu pun juga tercatat di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati hari ini, katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.